Lo cari duit pagi sampai malam, sampai lupa sarapan, lupa pulang, dan lupa istirahat. Pikiran lo isinya cuma angka penghasilan, cicilan target bulan ini, seolah semua tentang nilai rupiah. Tiap hari lo bangun dengan degup, gimana cara gue bayar semua ini? Tapi pernah gak lo nanya ke diri sendiri, apa cuma duit yang gue kejar? Karena ada orang yang dapat duit banyak tapi gak tenang. Ada yang gajinya naik tapi tidurnya rusak. Ada yang closing terus tapi hatinya kosong. Dan di tengah semua kelelahan itu, Allah gak langsung kasih duit tambahan, tapi kasih lo sesuatu yang lebih berat, lebih dalam kesadaran. Lo pikir yang lo butuh itu duit, tapi ternyata yang dikasih sama Allah adalah kesadaran. Karena seringkali sebelum lo bisa pegang lebih banyak, harta lo harus bisa memegang lebih dalam makna. Allah gak serta-merta kasih uang saat lo minta, tapi Dia bukakan mata batin lo untuk melihat bahwa keberlimpahan itu bukan cuman soal angka, tapi soal cara lo merespon sempitnya dunia. Itulah rezeki yang sesungguhnya, saat lo gak cuma dapat pemasukan, tapi dapat pencerahan. Saat lo gak cuma dapat transaksi, tapi juga dapat arah. Dan kesadaran itu kadang datang bukan lewat nikmat, tapi lewat kehilangan, lewat kegagalan, dan lewat kelelahan yang gak lo pahami awalnya. Tapi ternyata itulah pintu pulangmu. Rezeki itu lebih dari uang. Rezeki itu ketenangan, kelegaan, kehadiran cinta, dan rasa cukup. Namun celakanya kita seringkali hanya mengejar yang terlihat, lalu menyesal saat yang tak terlihat mulai hilang satu persatu. Lo kerja keras, tapi hubungan lo rusak. Lo dapet bonus, tapi malah sakit. Lo naik jabatan, tapi hilang koneksi dengan anak dan istri. Itulah titik dimana Allah mulai bicara, lewat rasa kehilangan, lewat rasa bingung yang muncul tiba-tiba, bukan buat menghukum, tapi untuk menyadarkan bahwa keberlimpahan sejati gak datang dari kerja rodi, tapi dari hidup yang selaras. Selaras antara usaha dan tawakal, antara kerja dan ibadah, antara target dan ridho. Magnet rezeki itu bukan cuma tentang kerja lebih keras, tapi tentang kerja dengan vibrasi yang benar. Saat lo bekerja dengan hati tenang, pikiran jernih, dan niat yang bersih, semesta akan mengalirkan rezeki ke arah lo. Karena Allah mencintai orang-orang yang sabar. Dan sabar itu bukan nunggu pasrah, tapi tetap tenang di tengah usaha. Orang yang punya magnet rezeki besar adalah mereka yang tidak dikuasai rasa takut. Bukan berarti gak takut miskin, tapi dia tahu miskin hati itu lebih bahaya dari miskin harta. Bayangin jiwa lo seperti kolam. Kalau kolamnya keruh, bau, dan penuh sampah, sebanyak apapun hujan berkah turun, semuanya akan hanyut tanpa makna. Tapi kalau kolam lo bersih, tenang, dan jernih, hujan sedikit pun cukup buat menumbuhkan benih harapan. Begitu juga dengan rezeki. Kalau jiwa lo belum siap, Allah tahan dulu berkahnya. Bukan karena Dia pelit, tapi karena Dia Maha Tahu kapan lo benar-benar siap menerima. Dalam Islam, Allah tidak menilai seberapa besar hasilmu, tapi seberapa sadar hatimu saat berusaha. Sesungguhnya Allah tidak melihat rupa dan hartamu, tetapi Dia melihat hati dan amalmu. Jadi, kalau Allah belum kasih uang lebih, mungkin karena Allah sedang membersihkan niatmu. Kalau bisnis belum lancar, mungkin karena Allah sedang mengajarimu adab berdagang. Kalau klien belum deal, mungkin Allah sedang menjaga lo dari rezeki yang penuh mudarat. Kesadaran adalah bentuk rezeki paling mahal, karena hanya orang yang sadar yang bisa melihat rezeki di tempat yang tak terlihat. Hari ini, kalau kamu merasa uangmu belum cukup, coba tanya ke diri sendiri, sudah cukup belum kesadaranmu? Karena seringkali Allah gak kasih yang kamu mau, kecuali kamu mau belajar melihat apa yang benar-benar kamu butuh. Sekarang kami ingin mendengar darimu. Apa yang paling kamu kejar akhir-akhir ini? Duit, pengakuan, atau sebenarnya rasa tenang? Tulis di kolom komentar. Karena bisa jadi jawabmu hari ini adalah awal dari kesadaran seseorang yang membaca. Sampai jumpa di episode berikutnya, masih bersama Nafas Baru, membahas bukan cuma cara mencari hidup, tapi cara menyadari hidup itu sendiri.